selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Pada hari ini, Jumat 3 Juni 2022 dengan judul pembahasan Lahir Kembali, Pekerjaan Roh Kudus. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudara-saudaraku yang kekasih, tiada penemuan manusia yang dapat menemukan suatu penawar bagi jiwa yang berdosa. Pancaran hati itu wajib dibersihkan sebelum akhirnya dapat menjadi bersih. Orang yang mencoba hendak mencapai surga oleh perbuatannya sendiri dalam memelihara hukum Allah berarti mencoba sesuatu yang mustahil. Tidak ada keselamatan bagi seorang yang memiliki hanya sekedar suatu agama resmi, suatu rupa peribadatan belaka. Kehidupan orang Kristen bukannya sesuatu perubahan sedikit atau perbaikan dari kehidupan yang lama, melainkan perubahan seluruhnya dari segala sifat. Ada kematian terhadap diri dan dosa, dan suatu kehidupan yang semata-mata baru. Perubahan ini dapat terjadi hanya oleh pekerjaan Roh Kudus yang berhasil itu. Angin terdengar di antara cabang-cabang pohon, menggersak dedaunan dan bunga-bungaan. Namun angin itu tidak kelihatan, dan tiada seorang pun mengetahui dari mana datangnya atau kemana perginya. Demikianlah halnya dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Tidak ada hal yang dapat menjelaskannya lebih jelas daripada gerakan angin. Seorang boleh jadi tidak dapat menyebutkan waktu atau tempat yang tepat atau mengingat kembali semua keadaan dalam proses pertobatan, tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa ia tidak bertobat. Dengan alat yang tidak tampak seperti angin, Kristus selalu bekerja di dalam hati, sedikit demi sedikit, dengan tidak disadari oleh si penerima. Kesan-kesan ditanamkan yang berlanjut kepada menarik jiwa itu kepada Kristus. Ini boleh jadi diterima oleh merenungkan tentang Dia, oleh membaca Alkitab, atau oleh mendengar sabda Allah dari pengkhotbah yang hidup. Tiba-tiba, ketika roh itu datang dengan bujukan yang lebih terarah lagi, maka jiwa itu pun menyerahlah dengan suka hati kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, permulaan penebusan dapat kita ketahui di dunia ini oleh pengalaman pribadi. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 172, 173. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang begitu baik pada pagi ini. Menolong kami untuk melihat bahwa ketika kami dilahirkan kembali, kami akan memiliki satu kehidupan yang layak untuk kerajaan sorga. Tolonglah kami agar kami boleh meninggalkan sifat-sifat lama. Kami boleh menonjolkan satu kehidupan yang baru, yang telah mengalami perubahan yang terjadi di dalam pengaruh kuasa Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami ketika akan memulaikan aktivitas hari ini. Jaga dan pelihara, berkati umat-umat Tuhan. Berkat sorga dicurahkan untuk kami semua.
Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.